Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Arif Setiawan NIM H02200011 dari program studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai em, penelitian skripsi yang akan saya lakukan ke depannya. Yang untuk judulnya sendiri yaitu karakterisasi bakteri indigenus dan uji potensinya dalam mendegradasi mikroplastik pada sedimen di Laut Semarang. Untuk dosen pembimbing saya yaitu Profesor Dr. Insinyur MMR Nur Rosaria Stuti MSI. Yang pertama yaitu pendahuluan terkait masalah permasalahan utama em, dari penelitian yang saya lakukan ini yaitu Kota Semarang ini menghasilkan sampah 1.200 ton per hari, di mana 16,2%-nya itu merupakan sampah plastik. Rahmayani dan Aminah 2021. Lalu telah terjadi pencemaran mikroplastik di wilayah perairan Semarang, Ibrahim et al. 2023, dan menurut Marbalisa et al. 2021, mikroplastik mudah terbawa air dan berbahaya jika dikonsumsi makhluk hidup. Untuk solusi yang saya lakukan, yaitu peneliti akan melakukan identifikasi keragaman bakteri yang ada di Laut Semarang. Lalu peneliti akan menguji kemampuan bakteri dalam mendegradasi mikroplastik. Berikutnya yaitu latar belakang. Menurut Novitasari et al. 2023 mendapatkan bakteri Pseudomonas caenipelagi dari kawasan mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Bakteri tersebut mampu mendegradasi mikroplastik. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Mardalisa et al. 2021 juga menemukan bakteri yang mampu mendegradasi mikroplastik, yaitu bakteri bakterinya memiliki kemiripan dengan genus Bacillus. Lalu menurut Ibrahim et al. 2023, penelitiannya menemukan mikroplastik telah men- telah mencemari wilayah perairan Kota Semarang dengan kelimpahan pada bulan April 2021 sebanyak 2.577 partikel per kilogram. Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tadi, masih belum ada kajian mengenai karakterisasi bakteri indigenus dan uji potensinya dalam mendegradasi mikroplastik pada sedimen di Laut Semarang. Sehingga perlu penelitian ini diperlukan sebagai langkah awal dalam penanganan terkait cemaran mikroplastik di Laut Semarang. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengidentifikasi karakteristik dari bakteri indigenus yang berpotensi mendegradasi mikroplastik. Yang kedua menguji kemampuan bakteri indigenus dalam mendegradasi mikroplastik. Sementara untuk manfaat dari penelitian ini yaitu penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya atau langkah awal dalam mengatasi terjadinya pencemaran mikroplastik. Yang kedua, bakteri yang mampu mendegradasi mikroplastik yang nantinya ditemukan pada penelitian ini dapat diaplikasikan di lapangan secara langsung dalam proses bioremediasi yang berguna untuk memperbaiki kualitas air. Untuk metodologi penelitian yang pertama yaitu ada waktu dan tempat. Untuk waktu penelitian ini direncanakan selama eh, bulan Mei 2023 hingga bulan Februari 2024 itu hingga pemaparan hasil dari penelitian ini. Lalu yang berikutnya yaitu lokasi pengambilan sampel yaitu di Laut Kota Semarang. Eh, Pengambilan sampel ini dilakukan di 3 stasiun yaitu di Balai Banjir Kanal Timur, Banjir Banjir Kanal Barat dan juga Tambak Lorok. Eh, Pemilihan lokasi ini didasarkan pada em, penggunaan penggunaan lahan di pesisirnya. Lalu untuk em, isolasi bakteri yang yang ada pada sampel sedimen dan
Uji fenotipiknya itu dilakukan di laboratorium biologi tanah dan eh, untuk untuk identifikasi secara genotip itu dilakukan di PT Genetika Sains Jakarta. Berikutnya ada alat dan bahan. Eh, yang pertama, alat ada alat Eggman Grab yang berguna untuk mengambil sampel sedimen di dasar laut. Lalu ada GPS untuk mengetahui koordinat titik sampling. Ada ember, spidol, lakukan bening, styrofoam box, dan X-gel. Itu tujuannya untuk saat membantu saat dilakukannya sampling. Lalu ada Aaron Mayer, tabung reaksi, rak, glass beaker, mikropipet, Petri dish, Bunsen, jarum OC, autoclave, mikroskop, dan tabung Durham itu gunanya untuk saat analisis dan juga isolasi bakteri di lab. Untuk tujuan detailnya bisa dilihat di PowerPoint. Lalu berikutnya ada bahan yang pertama ada plastik bening, label, itu eh, gunanya untuk wadai sampel dan juga melabeli sampel. Lalu ada alkohol 70%, itu digunakan untuk sterilisasi alat saat sampling dan juga untuk sterilisasi alat-alat laboratorium. Ada spidol dan lakban bening untuk melabeli sampel, lalu ada aquades, garam fisiologis, media, medianya yaitu nutrien agar, obat anti jamur, kapas, plastik wrap, dan spiritus. Itu digunakan saat eh, isolasi bakteri. Untuk tujuan lebih detailnya bisa dilihat di PowerPoint. Sementara ada untuk bahannya berikutnya yaitu ada larutan kristal violet, lugol, safranin, H2O2, kertas oksidase, NaCl, media SIM, reagen kopak, dan mikroplastik murni. Itu digunakan saat uji fenotipik bakteri meliputi uji katalase, uji ketahanan NaCl, uji indol, uji kemampuan mendegradasi mikroplastik. Lalu ada tata laksana penelitian. Yang pertama yaitu sampling, penentuan titik sampling. Persiapan sampling ini meliputi penentuan titik sampling, persiapan alat dan bahan, dan pengambilan sampel. Yang kedua ada yang berikutnya tata laksana penelitian. Yang pertama yaitu sampling. Sampling ini meliputi penentuan titik sampling, persiapan alat dan bahan, dan juga pengambilan sampel di lapang. Yang kedua yaitu isolasi dan pemurnian bakteri. Tahapan yang kedua ini meliputi persiapan alat dan bahan. Untuk isolasi sendiri eh, dilakukan pengenceran bertingkat, lalu ada em, penanaman bakteri di media, hingga identifikasi morfologi koloni bakteri dan penghitungan jumlah koloni yang tumbuh. Lalu untuk pemurnian bakteri dilakukan dengan mengambil koloni bakteri yang tumbuh menggunakan jarum OC dan digoreskan pada media Na di petri dish yang baru. Untuk tahap ketiga yaitu uji toleransi. Eh, Uji toleransi ini dilakukan dengan menanam bakteri di media tanpa nutrisi yang ditambahkan mikroplastik sehingga eh, bakteri ini diharapkan mampu menggunakan mikroplastik ini sebagai sumber makanannya. Bakteri jika bakteri tumbuh maka bakteri ini dianggap toleran terhadap cemaran mikroplastik. Nah, untuk mengukur seberapa toleran bakteri ini dilakukan dengan menghitung panjang dan lebar zona bening yang dihasilkan oleh isolat bakteri pada sekeliling mikroplastik.
Lalu yang keempat ada karakterisasi dan uji degradasi. Untuk karakterisasi bakteri sendiri meliputi fenotip yaitu warna, bentuk, elevasi, dan juga tepian. Genotip yaitu dengan identifikasi DNA atau sequencing DNA. Ini dilakukan di PT Genetika Sains Indonesia Jakarta. Jadi kita menggunakan jasa jasa identifikasi begitu. Lalu untuk uji biokimia itu meliputi kebutuhan oksigen, kemampuan fermentasi, ketahanan NaCl, motilitas, katalase, oksidase, dan lain-lain itu dilakukan di Laboratorium Biologi Tanah, Fakultas Pertanian UNS. Lalu ada uji degradasi. Uji degradasi ini bakteri diaplikasikan langsung ke mikroplastik sehingga eh, mikroplastik ini dapat terdegradasi. Nah, presentase pengurangan berat mikroplastik ini em, dianggap sebagai kemampuan bakteri dalam mendegradasi mikroplastik. Lalu yang kelima ada analisis data. Secara garis besar, analisis data yang akan dilakukan yaitu mendeskripsikan identitas dan karakter bakteri dari aspek fenotip, genotip, dan biokimia. Lalu menyajikan kemampuan degradasi dari bakteri yang didapat dan juga menyajikan informasi mengenai kepadatan bakteri dari tiap-tiap lokasi pengambilan sampel. Untuk rancangan penelitiannya sendiri yaitu menggunakan metode purposive random sampling, di mana samplingnya dilakukan sebanyak 3 ulangan di 3 lokasi atau stasiun yang berbeda. Lokasi tersebut meliputi Banjir Kanal Barat, yang merupakan kawasan mangrove dan wisata pantai. Lalu ada Tambak Lorok sebagai kawasan pemukiman padat penduduk. Lalu ada Banjir Kanal eh, Banjir Kanal Timur. Ini sedikit typo di PPT-nya. Banjir Kanal Timur ini sebagai kawasan industri, di mana ada pelabuhan dan beberapa pabrik di wilayah tersebut. Untuk parameter yang eh, ada pada penelitian ini meliputi warna koloni, bentuk koloni, elevasi koloni, tepian koloni, tipe gram, bentuk sel. Nah, itu pengamatannya dilakukan em, secara langsung dengan mikroskop. Lalu untuk fenotipik yaitu jenis bakterinya atau genus bakterinya itu metodenya yaitu dengan identifikasi 16S rRNA. Itu dilakukan oleh PT Genetika Sains. Lalu untuk em, parameter fisiologis meliputi kebutuhan oksigen, itu dilakukan dengan metode uji kebutuhan oksigen. Lalu parameter kemampuan bakteri dalam memfermentasi gula, itu metode analisisnya dengan uji kemampuan fermentasi karbohidrat. Lalu kemampuan bakteri dalam mengoksidasi gula, metodenya uji produksi asam dari glukosa. Parameter ketahanan bakteri terhadap kadar garam, metodenya uji ketahanan NaCl. Lalu ada pergerakan bakteri, metodenya dengan uji motilitas. Parameter kemampuan bakteri dalam menghasilkan enzim katalase dengan uji katalase. Lalu kemampuan dalam menghasilkan enzim oksidase dengan uji oksidase, dan kemampuan dalam mendegradasi asam amino itu dengan uji indol. Lalu untuk parameter berikutnya yaitu toleransi bakteri terhadap cemaran mikroplastik. Itu metodenya dengan menumbuhkan bakteri pada media yang dicemari dengan mikroplastik. Parameter berikutnya yaitu kemampuan bakteri dalam mendegradasi mikroplastik. Itu metodenya dengan mengaplikasikan bakteri pada mikroplastik murni dan dihitung pengurangan berat mikroplastiknya.
Lalu ada parameter pendukung, ini meliputi kualitas air ya, yaitu ada salinitas, derajat keasaman atau pH, oksigen terlarut, total dissolved solid, dan juga kedalaman. Untuk metodenya, salinitas itu dengan refraktometer, pH dengan pH meter, oksigen terlarut dengan diometer, TDS dengan gravimetri, dan kedalaman dengan tali dan juga meter. Berikutnya ada analisis data. Analisis data yang dilakukan eh, dalam penelitian ini yaitu em, dengan menganalisis hasil yang didapatkan secara deskriptif, kualitatif, dan juga secara kuantitatif. Deskriptif, deskriptif kualitatif ini meliputi penyajian hasil penyajian hasil berupa pengamatan koloni, penjabaran mengenai warna dan bentuk koloni serta em, tepian koloni. Lalu untuk penyajian data secara kuantitatif ini meliputi penyajian data jumlah bakteri yang ditemukan di setiap sampel atau di setiap lokasi, dan juga hmm, penyajian data mengenai persentase mikroplastik, persentase pengurangan berat mikroplastik yang eh, diaplikasikan bakteri. Untuk jenis analisis data yang kuantitatif itu ada ANOVA dengan tujuan membandingkan rata-rata jumlah bakteri yang ditemukan antar ketiga lokasi atau stasiun. Lalu ada uji T yang tujuannya membandingkan pengurangan berat atau degradasi mikroplastik yang diberi isolat bakteri dengan tanpa diberi isolat bakteri. Berikutnya ada jadwal penelitian, yaitu untuk persiapan sampling itu dilakukan di bulan April tahun 2023. Lalu sampling dilakukan bulan Mei. Isolasi dan pemurnian bakteri dilakukan dari bulan Mei hingga Juli 2023. Lalu uji toleransi bakteri pada bulan Agustus. Karakterisasi dan uji kemampuan dilakukan selama 3 bulan dari bulan September hingga November. Lalu analisis data dari bulan Desember 2023 hingga Januari 2024. Lalu seminar hasil itu dilakukan setelah analisis data selesai, itu sekitar bulan Februari 2024. Untuk anggaran biaya yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi alat bahan untuk sampling, yaitu plastik hitam, plastik bening, trash bag, alkohol, Excel, sarung tangan latex, dengan rincian harga sebagai berikut. Lalu ada akomodasi sampling, meliputi biaya transport untuk ke lokasi sampling, yaitu ke tengah laut dengan kapal. Untuk biaya sewa kapalnya sendiri yaitu 1.600.000 untuk sewa kapal. Lalu bensin mobil dan juga konsumsi. Yang ketiga, kegiatan isolasi dan pemurnian bakteri itu membutuhkan media berupa Na atau media-media yang lainnya, itu kira-kira eh, dan biaya yang dibutuhkan itu sekitar 2 juta. Lalu ada plastik wrap, alkohol, spiritus, dan kapas. Itu rincian biayanya sebagai berikut. Lalu untuk uji genotipik atau molekuler yang dilakukan di PT Genetika Science, untuk harga satu sampelnya itu 2.500.000. Dan sampel yang akan dianalisis yaitu sebanyak 2 sampel sehingga totalnya ada 5 juta. Lalu untuk uji biokimia meliputi uji kebutuhan oksigen, kemampuan fermentasi, produksi asam, uji ketahanan NaCl, motilitas, katalase, oksidase, dan indol. Ini kurang lebih satu uji ini membutuhkan
biaya Rp50.000 sementara untuk satu sampel, sementara sampel yang didapat itu masih belum tahu berapa berapa sampel isolat begitu. Ini dimisalkan isolat yang didapat itu sejumlah 10 isolat bakteri, sehingga untuk satu uji itu dibutuhkan biaya Rp500.000. Sementara ujinya itu ada 8, sehingga total untuk uji biokimia itu eh, 4, 4 juta rupiah. Lalu eh, untuk kegiatan analisis parameter pendukung seperti salinitas, pH, oksigen terlarut, TDS, dan kedalaman, itu biaya yang dibutuhkan kurang lebih segini. Ini didasarkan pada literatur kisaran harga analisis salinitas untuk satu sampel, dan dikalikan dengan jumlah sampel yang ada dalam penelitian ini, sehingga harganya diperlukan sekitar segini. Untuk total anggaran biaya yang dibutuhkan yaitu sekitar Rp14.173.000. Em, untuk angka ini belum pasti, bisa lebih ataupun bisa kurang. Em, Selanjutnya yaitu ini untuk daftar pustaka yang eh, saya gunakan dalam PowerPoint tadi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.